Selamat datang kembali di channel Kenapa Gol. Kali ini kita akan mengulas sosok Zinedine Zidane, pesepak bola muslim terbesar sepanjang sejarah yang dipuja bintang-bintang dunia karena skill paripurnanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar Anda bisa menjadi orang pertama yang bisa menyaksikan ulasan-ulasan spesial dari channel ini. Terima kasih, kita mulai. Lahir di lingkungan miskin di Marseille, Prancis pada 23 Juni 1972. Zidane yang merupakan seorang muslim keturunan kabilah Aljazair memulai karir pada usia 14 tahun. Ia ditemukan seorang pencari bakat bernama Jean Perrat dan kemudian ditawari bergabung di Akademi AS Cannes. Bakatnya yang luar biasa membuat Zidane sudah bermain di level profesional di usia 17 tahun, tepatnya pada tahun 1991. Dan ia mencetak gol pertamanya pada 8 Februari tahun itu. Kehebatan Zidane berhasil mengantar Cannes masuk kompetisi Piala UEFA di akhir musim 1991-1992. Hanya setahun di Cannes, Bordeaux sudah tergila-gila padanya dan membelinya pada musim 1992-1993. Bersama Bordeaux ia menjuarai Piala Intertoto 1995 dan runner-up Piala UEFA musim 1995-1996. Tampil menawan di Bordeaux dan timnas Prancis, raksasa Italia Juventus membawanya ke Turin pada 1 Juli 1996. Di musim pertamanya, Zidane langsung menangkan gelar Serie A 1996-1997 dan Piala Interkontinental 1996 dan dinobatkan sebagai pemain asing terbaik Serie A. Zidane membantu Juventus mempertahankan Scudetto di musim 1997-1998 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA serta memenangkan Ballon d'Or. Itu setelah ia memimpin timnas Prancis meraih trofi Piala Dunia pertamanya pada 1998. Di final melawan Brasil, Zidane mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Prancis. Berkat kontribusinya, Zidane menjadi man of the match dan langsung menjadi pahlawan nasional serta menerima legion kehormatan akhir tahun itu. 2 tahun kemudian, ia memimpin Prancis meraih gelar Piala Eropa 2000. Dari pertandingan pembukaan melawan Denmark hingga final menghadap Italia, Zizou bersinar terang dan akhirnya dipilih UEFA sebagai pemain terbaik turnamen. Ia juga pada akhirnya terpilih lagi menjadi pemain terbaik dunia. Sukses di timnas lanjutkan Zidane di level klub. Pada tahun 2001 ia kembali dinobatkan sebagai pemain asing terbaik Serie A untuk kedua kalinya. Dan raksasa Spanyol Real Madrid langsung membajaknya dari Juventus. Madrid memboyong Zidane ke Bernabeu pada 9 Juli 2001 dengan biaya 77,5 juta euro yang membuatnya menjadi pemain sepak bola dengan transfer termahal di dunia saat itu. Di kontrak 4 tahun, Zidane langsung pamer kehebatan di musim perdananya di final Liga Champions melawan klub Jerman Bayer Leverkusen pada musim 2001-2002 di Glasgow. Ia mencetak gol tembakan voli kaki kiri yang sangat cantik untuk memastikan kemenangan 2-1 Madrid. Gol tersebut disebut-sebut sebagai salah satu gol terbaik dalam sejarah Liga Champions. Musim berikutnya Zidane membantu Real Madrid memenangkan La Liga 2002-2003 bersama skuad Los Galacticos dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dengan teknik tingkat tinggi yang dimilikinya, Zidane dianggap sebagai pemain paling jenius di dunia. Ia diklaim memiliki sentuhan pertama dalam penguasaan bola yang luar biasa. Ia juga memiliki keterampilan mengirim bola, penggunaan tipuan, kreativitas, dan akselerasi. Ia menampilkan keterampilan dan serangkaian gerakan seperti pirouette la roulette yang jadi ciri khasnya, step over, dan kontrol bola jarak dekat yang begitu menawan. Pemain berjuluk Zizou itu mampu menggunakan kedua kakinya dengan sama baiknya. Teknik dan akurasinya memungkinkan dia mengeksekusi tembakan dan tendangan voli dengan kekuatan dan presisi yang ekstrem, khususnya dari luar kotak penalti. Zidane juga seorang spesialis tendangan bebas dan tendangan penalti. Di lapangan, Zidane adalah seorang playmaker ofensif kelas dunia dalam posisi alamiah sebagai pemain nomor 10 klasik di belakang striker. Dia juga mampu bermain sebagai second striker atau dalam peran lebih ke tengah
baik sebagai gelandang tengah atau playmaker. Itu karena kemampuannya untuk mengatur permainan, visi dan passingnya. Sebagai gelandang ia bukan hanya jago memberi assist, tapi juga sangat tajam dalam urusan mencetak gol. Meskipun tidak dikenal karena kemampuan menyundulnya, tinggi badannya yang 185 cm dan kekuatan fisiknya membuat Zidane efektif di udara. Ia mencetak beberapa gol sundulan penting sepanjang karirnya, termasuk 2 gol di final Piala Dunia 1998. Sepanjang karirnya, Zidane yang memainkan 803 pertandingan total mencetak 156 gol. Di level klub, ia melesakkan 125 gol dalam 695 pertandingan. Sementara bersama timnas Prancis, dari 108 caps, ia menyumbang 31 gol untuk Les Bleus. Akan tapi aksi-aksi melawan Zidane hanya bisa disaksikan hingga usia 34 tahun. Pada tanggal 25 April 2006, Zizou secara resmi mengumumkan keputusannya untuk mundur dari klub dan timnas sepak bola Prancis. Namun kehebatannya di panggung sepak bola tidak berakhir setelah ia pensiun. Zidane menyempurnakan pencapaiannya di lapangan hijau dengan kegebilangan karir sebagai pelatih. Di usia kepelatihannya yang saat ini terbilang masih singkat, ia menetapkan dirinya sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola. Sebagai pelatih Madrid, ia meraih hat-trick juara Liga Champions. Ia meraih 3 gelar Liga Champions beruntun pada 2016, 2017, dan 2018. Itu menempatkan Zidane sebagai pelatih pertama yang berhasil menggondol trofi si kuping besar 3 tahun berturut-turut. Selain itu, ia memimpin Madrid merengkuh 2 trofi La Liga pada musim 2016-2017 dan 2019-2020. Ia juga mempersembahkan 2 gelar Piala Super Spanyol, 2 Piala Super Eropa, serta 2 trofi Piala Dunia antar klub untuk Los Blancos. Keunggulan Zidane sebagai pelatih adalah fleksibilitas taktiknya yang membuatnya dipuji banyak orang. Zidane yang menganut sepak bola menyerang juga punya kemampuan menyatukan ruang ganti. Kelebihan lainnya sebagai pelatih adalah kejeliannya dalam pergantian pemain. Salah satu buktinya adalah ketika memasukkan Gareth Bale di final Liga Champions 2018. Bale mencetak 2 gol setelah masuk lapangan dan mengubah hasil imbang 1-1 menjadi kemenangan 3-1 untuk Madrid. Meskipun tidak dianggap sebagai inovator taktis, Zidane dipuji karena pendekatannya yang seimbang sebagai seorang pelatih. Ia memiliki keterampilan kepemimpinan dan kepribadian untuk mengelola dan memotivasi beberapa pemain kelas dunia. Zidane tahu benar cara menciptakan lingkungan yang baik, serta membina hubungan profesional dan mentalitas pemenang yang kuat. Dia juga telah menunjukkan kemampuan untuk merotasi pemain dan mendapatkan yang terbaik dari timnya, yang memainkan peran kunci dalam kesuksesannya. Namun terlepas dari kesuksesannya sebagai pelatih, Zidane akan dikenal sepanjang masa karena kehebatannya sebagai pemain. Ia adalah pemain sepak bola paling jenius. Ia adalah pemain sepak bola paling cerdas dan punya kemampuan paripurna. Zidane adalah pemain terhebat di dunia dan pemain terhebat dalam pertandingan terbesar di dunia. Tidak heran ia terpilih sebagai pemain terbaik dunia sebanyak 3 kali, prestasi yang hanya bisa disamai Ronaldo, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo. Pada tahun 2004, para penggemar memilihnya sebagai pesepak bola Eropa terbaik dalam 50 tahun terakhir dalam voting Jubilee Emas UEFA yang ke-50. Dalam jajak pendapat di tahun yang sama yang dilakukan oleh surat kabar Prancis Journal Le Dimanche, Zidane terpilih sebagai orang Prancis paling populer sepanjang masa. 10 tahun kemudian, atau pada tahun 2014, dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh saluran TV Prancis TF1, Zidane terpilih sebagai pemain terbaik dalam sejarah Liga Prancis. Sementara pada tahun 2016, dalam sebuah studi yang dipimpin oleh surat kabar Prancis Le Parisien, Zidane dinobatkan sebagai pemain Prancis terbaik sepanjang masa. Sebagai seorang Muslim, Zidane dianggap sebagai pesepak bola Muslim terpopuler, paling sukses, dan terbesar sepanjang masa. Dan terlepas bahwa ia juga menuai kritik karena sifat temperamennya,
Zidane yang dikenal sebagai sosok pendiam dan rendah hati, dipuji begitu banyak pakar, legenda sepak bola dan media. Ia dianggap sebagai pemain paling jenius dalam sejarah sepak bola dan salah satu sosok yang membuat orang jatuh cinta pada olahraga ini. Simak saja bagaimana rekan setimnya, rivalnya, legenda dunia, pelatih dunia, presiden klub, hingga jurnalis sepak bola memujinya. Ia melewati 1, 2, 3, 5, 6 pemain, itu luar biasa. Kakinya berbicara dengan bola. Kata James Parraud, mantan pemain yang menemukan bakat Zidane. Dia mendominasi bola. Dia adalah tontonan berjalan dan dia bermain seolah-olah dia memiliki sarung tangan sutra di kedua kakinya. Dia membuat pergi ke stadion menjadi berharga. Dia salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, ujar Alfredo Di Stefano, legenda Real Madrid. Merujuk pada gol tembakan voli di final Liga Champions 2002, jurnalis top dunia Rory Smith mengatakan, itu adalah momen pendewaan Zidane, lebih dari final Piala Dunia 1998. Karena keanggunan dan keindahan momen itu, karena kendalinya atas segala sesuatu di sekitarnya. Dia adalah Bruce Lee dalam gerakan lambat. Zidane adalah masternya. Selama 10 tahun terakhir tidak ada yang seperti dia. Dia adalah pemain terbaik di dunia. Puji Pele, legenda Brasil. Secara teknis saya pikir dia adalah raja dari apa yang mendasar dalam permainan, kontrol dan passing. Saya tidak berpikir ada orang yang bisa menandinginya dalam hal mengontrol atau menerima bola, kata Michel Platini, legenda Prancis dan Juventus. Dalam hal retensi bola, dia mungkin adalah pemain terhebat sepanjang masa. Diberkati dengan keanggunan dan kesadaran supranatural, sehingga dia bisa memainkan permainan Pac-Man di kehidupan nyata dan tidak pernah tertangkap, kata Roy Smith, jurnalis The Guardian. Zidane adalah monster untuk kinerja dan kemampuannya, ujar Carlos Alberto Pereira, pelatih Brasil. Zidane adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah, pemain yang benar-benar luar biasa, kata Franz Beckenbauer, legenda dan pelatih Jerman. Saya pikir Zidane adalah talenta terhebat yang pernah kami kenal dalam sepak bola 20 tahun terakhir ini, uji Marcello Lippi, manajer Italia. Anda melihat Zidane dan berpikir saya belum pernah melihat pemain seperti itu, kata Kevin Keegan, mantan manajer Inggris. Saya akan memberikan 5 pemain untuk memiliki Zidane dalam skuad saya, kata manajer Italia, Cesar Maldini, pada Piala Dunia 1998. Zidane berasal dari planet lain. Ketika Zidane masuk ke lapangan, 10 orang lainnya bisa tiba-tiba menjadi lebih baik. Sesederhana itu, kata Zlatan Ibrahimovic, legenda AC Milan dan Swedia. Zidane yang terbesar sepanjang masa, tegas David Beckham, legenda Inggris dan Manchester United. Zidane adalah pemain terbaik di tahun 90-an dan di awal 2000-an, kata bintang dan pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Dia adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat. Supporter tiba lebih awal di Bernabeu hanya untuk melihatnya melakukan pemanasan, kata mantan bek Brasil dan rekan setimnya di Madrid, Roberto Carlos. Zidane adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa, salah satu idola saya. Dia memiliki keanggunan dan sentuhan yang indah dan visi yang luar biasa, kata playmaker Brasil, Ronaldinho. Zidane yang terbaik, saya tumbuh dewasa dan belajar dengan menontonnya di televisi dan online selama berjam-jam, kata playmaker Belgia, Eden Hazard. Keanggunan gerakannya di lapangan dan keterampilannya luar biasa, uji mantan pemain Brasil dan Barcelona Rivaldo. Zidane adalah jawaban sepak bola untuk Ballet Bolshoi. Zidane adalah keanggunan di atas segalanya, ujar kolumnis dan jurnalis sepak bola Inggris Sid Lowe. Di Prancis semua orang menyadari bahwa Tuhan itu ada dan bahwa dia kembali ke tim internasional Prancis, kata rekan setimnya Thierry Henry pada tahun 2005, menyampaikan kegembiraannya setelah Zidane kembali ke tim nasional Prancis
setelah sempat pensiun dan meloloskan negaranya ke Piala Dunia 2006. Salah satu malam paling menginspirasi hidup saya, Zidane adalah sebuah fenomena atau legenda bola basket. Magic Johnson. Setelah menyaksikan gol Zidane melawan Deportivo La Coruna pada Januari 2002, di mana dia menyeret bola ke kanan lalu ke kiri, mengecoh pemain bertahan sebelum mencetak gol dengan penyelesaian kaki kiri. Dia adalah pemain spesial, dia menciptakan ruang di mana sebenarnya tidak ada ruang. Tidak peduli dari mana dia mendapatkan bola atau bagaimana dia mendapatkannya. Dia bisa keluar dari masalah. Imajinasi dan tekniknya luar biasa, kata Edgar Davids, legenda Belanda dan rekan setimnya di Juventus. Nah sobat, kenapa gol? Itulah ulasan tentang Zidane, salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah dan merupakan pemain muslim terbaik sepanjang masa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video Kenapa Gol selanjutnya.